Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa, senang sekali saya dapat berjumpa dengan sahabat prosa dimanapun Anda berada. Saya Mira Tulistiana dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau yang akan menemani sahabat prosa di episode kali ini. Kita akan mengunjungi supermarket bangunan Depo Surya Mas Lubuk Linggau. Mau tahu produk apa saja yang ada di supermarket bangunan Depo Surya Mas Lubuk Linggau? Ikuti saya ya. Sahabat prosa, sekarang saya sudah bersama owner supermarket bangunan Depo Surya Mas, Bapak Chandra Cahaya, dan telah hadir juga bersama kita Bapak Andika Wirakusuma sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia yang ada di Kota Lubuk Linggau. Oke, sahabat prosa, langsung saja Bapak kita berbincang-bincang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa diceritakan Bapak latar belakang berdirinya supermarket bangunan Depo Surya Mas ini dan kapan berdirinya? Depo Surya Mas berdiri pada tanggal 7 Mei tahun 2017. Udah lama ya? Ya, awal perjalanan kita dulu sebelum Depo Surya Mas itu tokonya Toko Surya Mas, itu toko bangunan tradisional di Marga Mulia awal-awalnya. Jadi tahun 2014 kita melihat bahwa peluang toko bangunan ini ke depan harus tampilannya lebih modern, sehingga kita memutuskan pada tahun 2017 kita opening Depo Surya Masnya untuk memberikan suatu warna dan edukasi bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya baru juga, suasana baru, ya kan. Sekarang kan masyarakat sudah tahu untuk bangunan itu sisi interior, terus ibu-ibu kalau belanja mau ke toko bangunan kalau bersih, ya. Maunya yang itu Pak yang dingin ya Pak ya. Mau yang dingin, bersih, mau yang nyaman, bersih. Yang nyaman, biar pilih-pilihnya lebih enak ya Pak ya. Lebih enak, lebih lama. Lebih borong. Oke, mengapa nama Depo Surya Mas yang dipilih Pak? Depo Surya Mas kita pilih ada satu cerita singkat. Ya. Jadi saya dulu sebelum memulai usaha toko bangunan sempat berada di dalam satu titik yang paling rendah. Jadi kalau karir kan tidak selalu naik nih. Ya. Nah, jadi pada tahun 2005 itu karir itu meredup. Jadi sebelum kita memulai usaha ini sama kita juga karyawan biasa. Dulu saya karyawan swasta. Oh gitu. Nah, jadi ada satu hal yang membuat kita tersentuh itu, saya melihat ada logo kayak pramuka, fleur de lis kata kita kan. Iya. Arti dari fleur de lis itu adalah cahaya kebangkitan. Nah, jadi dengan seperti itu kita melihat bahwa ini cahaya kebangkitan. Jadi kita ingin usaha yang kita bina itu menjadi selalu terang benderang, menyinari kan. Bangkit lagi. Jadi kita pilih ya Surya Mas. Oh Surya Mas, oke. Ya. Bagus sekali ya namanya ya Pak ya. Siapa aja sih Pak yang menjadi target pasar supermarket bangunan Depo Surya Mas ini? Nah, ini PR sekaligus tantangan baru kami. Dalam 5 tahun ini kan kita baru anniversary 5 tahun dengan nama Depo Surya Mas. Oh ya. Jadi branding yang kami bangun sudah ada 14 tahun. Dulu Surya Mas, di 5 tahun ini kami Depo Surya Mas. Sasaran market kami ini dari kalangan menengah bawah sampai ke atas. Kita mau customer masuk ke tempat kita itu tidak ada bahasa bahwa ini golongan mampu, ini tempat belanja orang yang mampu, kami tidak. Kita maunya mereka masuk ke dalam sini semuanya mampu. Semua kalangan ya Semua Pak ya? kalangan. Jadi tidak ada bahasa kalangan atas, kalangan bawah. Semuanya. Desain yang berbicara. Oke. Kalau karyawan sendiri Pak, berasal dari Kota Lubuk Linggau asli atau dari luar? Kita semuanya dari Kota Lubuk Linggau asli. Oh gitu. Jadi ada
dari Kabupaten Musirawas ya, khususnya banyak daerah Merasi. Yang kota kita seputar ini ya bisa di ngomong hampir 70% 30% lah. Hampir rata-rata ya. Ya rata-rata. Ya tetangga-tetangga di belakang juga banyak. Itu menjadi apa ya? Pemerintah Kota Lubuk Linggau kan pengennya kayak gitu kan, supaya mengurangi pengangguran di Kota Lubuk Linggau. Betul. Ya, nah, Pak, ya? Istimewa saya kalau milih karyawan di sini tidak ada yang mereka di strata sarjana. Tidak harus sarjana ya? Tidak harus. Yang penting kan bisa hitung, bisa baca, cukup. Tidak harus punya pengalaman khusus. Kasihan lah mereka yang pendidikannya nggak cukup. Tidak semuanya bisa Tidak kuliah, semuanya ya, bisa Pak, ya? kan. Pendidikan tinggi tidak mampu melayani juga kurang bisa bagus. Oke Pak. Kalau untuk promo dan diskon biasanya waktunya kapan itu Pak? Itu kalau promo dan diskon ini kan suatu program yang biasa di setiap pusat perbelanjaan selalu mengadakan. Jadi ada event-event tertentu lah, misalnya kayak kita sekarang kan kita peringati event anniversary kita 5 tahun. Nah kita buat nanti ada undian berhadiah, terus setiap pembelanjaan dengan nominal tertentu ada gimmick hadiah langsung dan potongan harga, ada member diskon, dan itu selalu berkesinambungan dalam artian kalau tagline untuk hari khusus mungkin promo yang kita berikan agak sedikit lebih banyak. Tapi kalau tidak ada hari-hari khusus, ya promo yang kita berikan tetap standar. Ya. Tetap ada promo. Tetap ada. Ya. Itulah yang bikin para pelanggan kan jadi semangat ya Pak ya. Terutama ibu-ibu. Diskon. Ibu-ibu kalau belanja nanyanya ada promo. Ada promo nggak? Walaupun promo itu sudah lewat, tetap kita ngomong ada, dia yakin itu promo, padahal tidak ada promo. Yang bikin semangat itu promonya ya. Iya, yang bikin semangat promonya. Sebagai pemilik usaha yang besar seperti ini, bagaimana Bapak cara menjaga eksistensinya Pak supaya tetap eksis gitu? Jadi sudah banyak nih. Ya, kompetitor banyak ya kan? Kompetitor ada. Terus dari kita menjaga eksistensi itu, kita di sini lebih mengutamakan namanya teamwork, tim kerja. Jadi posisi saya kalau hari ini sama host, boleh saya owner. Hostnya pulang, saya tetap supervisor bagi karyawan-karyawan saya. Jadi di sini lebih ke tim, jadi tidak ada merasa bahwa saya pemilik atau mereka pekerja. Jadi kita lebih baik hubungannya kerjasama. Sehingga kita punya ide-ide, kreativitas, tekun dan sabar. Ya, mungkin salah satu kunci untuk bisa bertahan. Iya, betul sekali. Itu kalau boleh tahu Pak, apa saja Pak yang ada di supermarket bangunan Depo Surya Mas ini Pak? Oke, kalau di Depo Surya Mas sih kami apa aja? Kami menjual seluruh hal yang berhubungan dengan bangunan. Interior dan eksterior ya Pak? Interior dan eksterior. Jadi kita berinvestasi setiap tahun itu di bidang bangunan yang dalam hal mengembangkan sisi produk daripada bangunan itu sendiri. Jadi kita tidak lari untuk mengadakan misalnya elektronik ataupun enggak. Kita lebih mau fokus kita mau fokus ke bangunan karena tagline kita sudah jelas building solution. Jadi kalau building solution ya harus berhubungan bangunan. Kalau mau elektronik ke toko elektronik ya. Kalau mau elektronik ke toko elektronik ya kan. Kalau beli bahan bangunan baru ke supermarket di Surya Mas. Oke, yang terakhir nih Pak, bisa nggak memberi saran kepada sahabat perosa di rumah untuk yang baru mau memulai usaha ya kan Pak, biar bisa sukses kayak Bapak? Jadi kalau tipsnya mungkin sama lah. Jadi untuk memulai suatu usaha itu pertama kita tidak boleh takut, kemudian kita tidak boleh ragu, yaitu harus percaya diri. Yang ketiga percaya dan takwa pada Tuhan. Itu saja. Sekali. Itu kunci utamanya ya Pak ya. Sebagai penutup, Bapak Andika Wira, apa yang ingin disampaikan pada Bapak Chandra? Oke, siap, terima kasih. Saya duduk di sini selaku Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha, ketuanya ya. Nah, tapi sebelumnya juga kami sering berkomunikasi juga dengan Pak Chandra. Dikarenakan Pak Chandra salah satu klien tetap saya juga gitu. Dan sudah lama itu. Ya, sudah lama
untuk menjalin hubungan, baik itu saya memberi nasihat hukum maupun perlindungan hukum terhadap usaha yang didirikan oleh Pak Chandra. Nah, dalam hal ini saya selaku Ketua Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha menghimbau kepada selaku owner pelaku usaha agar dalam menjalani usahanya ikuti dan taati peraturan dan perundangan yang telah ada gitu kan. Dalam menjalani usahanya menjadi pelaku usaha yang jujur, menjadi pelaku usaha yang baik. Nah, terutama seperti contoh taat terhadap pajak itu karena untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Lubuk Linggau seperti itu. Dan sekarang sudah bagus untuk Pak Chandra dalam hal mempekerjakan karyawannya, dia hampir 90% dan hampir 100% mengutamakan penduduk lokal Lubuk Linggau dan Musirawas untuk dipekerjakan di Depo Suryamas ini salah satu. Nah, semoga saran saya semoga kedepannya lebih sukses lagi dan lebih jaya lagi dan bisa membuka cabang di wilayah baik Musirawas dan Muratara ke depannya. Oh ya, amin. Oke, baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kepada sahabat prosa yang ingin membuka usaha seperti Bapak ya Pak ya, dan atau usaha lainnya. Sukses terus untuk Bapak Chandra selaku owner supermarket bangunan Depo Suryamas dan Pak Andika Wira selaku Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia yang ada di Kota Lubuk Linggau, serta sahabat prosa yang menyaksikan acara ini. Oke sahabat prosa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Dukung terus akun sosial media kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi. Linggau bisa.